Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis Bapak Zainal Mutakin. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan mengenai klasifikasi hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan nomor induk mahasiswa 24102019 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Baik, langsung saja menginjak ke materi. Sebelum menginjak ke klasifikasi, apa itu hadis? Ibnu Hajar menyatakan, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja klasifikasinya? Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kuantitas sanad. Itu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis ahad sendiri terbagi lagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan gharib. Nah, sedangkan klasifikasi menurut kualitas itu ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai cabangan-cabangan dari semua hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi. Nah, syarat-syarat daripada hadis mutawatir. Yang pertama, penyampaiannya perawi itu harus berdasarkan panca indera, yakni pendengaran atau penglihatan sendiri. Untuk syarat yang kedua, yaitu jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan berbohong. Untuk syarat yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawinya dalam tobahoh atau generasi pertama dan generasi yang sesudahnya. Nah, hadis mutawatir sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang mutawatir lafadznya. Contoh dari hadis mutawatir lafzi. Sebentar. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alai muta'ammidan falyatabau ma'adahu minan nar. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis di atas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Dan
Untuk yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang perawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan. Tetapi berita atau matan atau isi yang berlainan susunannya tersebut, redaksinya itu terdapat penyesuaian pada prinsipnya. Nah, contoh daripada hadis mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir maknawi. Bismillah. Ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruwiya bayadu ibtaihi fi syai'i min du'aihi illa fi istisqai. Muttafaqun alaih. Konon Nabi Muhammad tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis semacam itu tidak kurang dari 3 buah tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Antara lain hadis yang ditahrij oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Abu Dawud yang berbunyi kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Rasulullah mengangkat tangan sejajar dengan pundak beliau. Baik, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi. Nah, tetapi jumlah perawinya ini tidak mencapai tingkatan mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kedua adalah hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya mulia atau kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang itu pada satu tabaqat saja. Setelah itu diriwayatkan orang banyak. Yang ketiga adalah hadis gharib. Nah, menurut bahasa gharib artinya asing. Nah, sedangkan menurut istilah hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi. Sedangkan klasifikasi hadis gharib itu ada 2, yakni gharib mutlak dan gharib nisbi. Selanjutnya adalah klasifikasi hadis menurut kualitas, yaitu ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Sahih menurut bahasa artinya sehat, selamat, benar, syah dan sempurna. Sedangkan menurut istilah, ini menurut Imam Nawawi,
bahwa hadis sahih adalah hadis yang muttasil sanadnya melalui periwayatan orang-orang yang adil, lagi ndobit atau kuat ingatannya tanpa syad dan ilat. Nah, syarat dari hadis sahih adalah bersambungnya sanad, rawinya adil, rawinya yang ndobit atau kuat ingatan, tidak mengandung syad dan tidak berilat. Kehujahan daripada hadis sahih adalah wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara' sesuai ijma' para ulama. Yang kedua adalah hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah sesuatu yang diinginkan dan menjadi kecenderungan jiwa atau nafsu. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat dalam hafalannya, bersambungnya sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syad. Nah, kehujahan hadis hasan ini sama seperti hadis sahih dapat dijadikan hujah dalam menetapkan suatu hukum serta dapat diamalkan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif secara bahasa artinya lemah. Secara istilah hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada salah dalam tutur kata mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.